Perkenalkan, nama saya Taruli Weni Aprila Simanjuntak dengan NIM 24311 510. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Elsa Angelita dengan NIM 2431150015. Halo semuanya, nama saya Indah Nur Afifah dengan NIM 24311 518. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Priscilia Barus dengan NIM 24311 528. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Vanesia Berusingarimbun dengan NIM 24311 443. Thank you. Selanjutnya itu pengertian patologi. Patologi dalam arti kedokteran adalah ilmu yang mengkaji penyakit yang melekat pada organ manusia karena organ tersebut tidak berfungsi dengan baik. Dalam konteks organisasi, patologi organisasi merupakan analogi yang merujuk pada kondisi atau gangguan serius dalam struktur dan fungsi organisasi, sehingga organisasi mengalami disfungsi. Dengan kata lain, patologi organisasi adalah penyakit yang membuat organisasi tidak normal. Ada teori patologi. Yang pertama ada Lipitz model, yaitu organisasi dipengaruhi oleh 4 unsur utama, yaitu tugas, struktur, teknologi, dan manusia. Keempatnya harus selaras agar organisasi berjalan baik. Selanjutnya ada Six Box model Wishboard, yaitu organisasi dianalisis melalui tujuan, struktur, penghargaan, mekanisme pendukung, hubungan, dan kepemimpinan. Lalu ada 7S model, yaitu organisasi terdiri dari strategi, struktur, sistem, keterampilan, gaya kepemimpinan, staf, dan nilai bersama. Lalu ada Burke-Litwins model, yaitu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, strategi kepemimpinan, budaya organisasi, sistem motivasi, dan kinerja. Selanjutnya ada penyebab patologi organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan tidak efektif, yaitu pemimpin tidak mampu mengarahkan organisasi dengan baik. Selanjutnya ada komunikasi buruk, informasi tidak jelas, kurang transparan, dan menimbulkan konflik. Yang ketiga ada budaya organisasi tidak sehat, tidak mendukung kerjasama, motivasi, dan inovasi. Lalu ada struktur yang tidak sesuai tujuan, yaitu organisasi menjadi tidak efisien dan rawan konflik. Nanti ini cut aja ya. Biar enggak ini. Lalu ada sulit beradaptasi, organisasi tidak mampu mengikuti perubahan pasar dan teknologi. Lalu kurang pengembangan SDM, yaitu pegawai tidak berkembang sehingga kinerja menurun. Selanjutnya ada kebijakan yang tidak tepat, yaitu aturan dan prosedur tidak sesuai kebutuhan organisasi. Terakhir ada faktor eksternal, yaitu perubahan ekonomi, regulasi, dan persaingan pasar yang ketat. Selanjutnya ada analisis patologi perusahaan Tupperware. Tupperware dapat dianalisis mengalami patologi organisasi, terutama pada aspek ketidakmampuan beradaptasi dengan perusahaan pasar teknologi. Perusahaan ini awalnya sangat sukses dengan model penjualan langsung dan konsep home party, tetapi model tersebut. Selanjutnya ada analisis patologi perusahaan Tupperware. Tupperware dapat dianalisis mengalami patologi organisasi, terutama pada aspek ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar teknologi. Perubahan ini awalnya sangat sukses dengan model penjualan secara langsung dan konsep home party, tetapi model tersebut menjadi kurang relevan di era digital ini. Selain itu, Tupperware juga menghadapi persaingan yang sangat ketat dari produk lain yang lebih murah dan lebih sesuai dengan tren konsumen yang modern. Dari sisi organisasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara strategi, struktur, sistem, dan kebutuhan pasar yang berubah.
Selain itu, Tupperware juga dapat dilihat mengalami patologi pada aspek kepemimpinan, komunikasi, dan kebijakan. Ketika perusahaan gagal merespons perusahaan perilaku konsumen, maka organisasi menjadi kurang responsif, kurang inovatif, dan akhirnya kehilangan daya saing. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit organisasi bukan hanya terjadi pada operasional, tetapi juga pada cara perusahaan mengambil keputusan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan bisnis. Dampak patologi terhadap Tupperware. Dampak internalnya yaitu penurunan penjualan produk secara drastis dan pengurangan tenaga kerja dan penutupan operasional di beberapa wilayah. Lalu yang ketiga yaitu restrukturisasi organisasi secara besar-besaran. Yang keempat, restrukturisasi organisasi secara besar-besaran. Kita akan membahas mengenai profil Tupperware. Tupperware adalah perusahaan manufaktur Amerika Serikat yang memproduksi wadah penyimpanan makanan dan produk rumah tangga lainnya dari plastik berkualitas tinggi. Perusahaan ini didirikan oleh ahli kimia Ernst S. Tupper pada tahun 1946 di Massachusetts, Amerika Serikat. Setelah mendapat inspirasi membuat wadah plastik untuk menyimpan makanan dalam waktu tak lama setelah era depresi besar, inovasi utama Tupperware adalah menggunakan plastik polietilen yang fleksibel, kuat, ringan, dan tidak berbau. Dengan produk pertama Wonderlier Bowl yang debut pada tahun 1946 dan masih dijual hingga saat ini. Merek Tupperware identik dengan kontainer makanan dan minuman dari plastik berkualitas tinggi dan cukup populer di seluruh dunia. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya Tupperware. Sejarah Tupperware dimulai dari Ernst S. Tupper yang memulai usaha plastik sendiri pada tahun 1938 bernama Ernst S. Tupper Company dan mematenkan produk dengan nama Poly-T. Namun, produk Tupperware yang pertama kali dirilis secara resmi adalah Wonderlier Bowl pada tahun 1946 di Massachusetts, Amerika Serikat. Inovasi Ernst Tupper lahir setelah periode Great Depression karena ia ingin menciptakan wadah yang dapat mencegah kelaparan dengan menyimpan makanan lebih lama. Oke, selanjutnya itu perkembangan bisnis dan masa kejayaan Tupperware. Pada tahun 1950-an, Brownways juga menekankan pentingnya hubungan personal antara penjual dan pembeli, serta menciptakan budaya penjual langsung yang mengutamakan kepercayaan dan pengalaman langsung pengguna produk. Konsep home party ini sangat sukses dan Tupperware berkembang pesat di Amerika Serikat, lalu ekspansi ke berbagai negara. Oke, selanjutnya itu pada tahun 1960-an, Tupperware mulai masuk ke Eropa, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Asia. Di tahun 1970-an, Tupperware menawarkan katalog dengan 7 hingga 10 jenis wadah penyimpanan makanan dalam 4 pilihan warna. Pada tahun 1980-an, Tupperware terus berinovasi dengan memperluas lini produk termasuk sandwich keeper, lunch and bag, dan produk khusus untuk anak-anak. Inovasi ini menunjukkan kemampuan Tupperware untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Nah, Tupperware masuk ke Indonesia pada tahun 1991 melalui PT Olive Rose sebagai distributor pertama. Produk Tupperware menjadi populer di kalangan keluarga Indonesia karena kualitas yang tahan lama dan konsep penjualannya langsung yang memudahkan konsumen untuk mencoba produk sebelum membeli. Selama lebih dari 30 tahun beroperasi Indonesia, Tupperware menjadi bagian dari dapur dan meja makan banyak keluarga Indonesia dengan produk yang dikenal kuat, aman untuk makanan, dan mudah digunakan. Masa penurunan Tupperware. Pada tahun 2000-an, Tupperware mulai mengalami penurunan performa akibat beberapa faktor. Pada tahun 2001, Tupperware bergabung dengan Newell Rubbermaid dan pada tahun 2008 menjadi bagian dari Newell Brands. Meskipun demikian, perusahaan terus
menghadapi tantangan dari pesaing yang menawarkan produk serupa yang dengan harga lebih murah dan bahan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, model penjual langsung Tupperware semakin tidak menarik dan generasi muda lebih menyukai belanja online melalui e-commerce. Pada tahun 2021, Tupperware memisahkan diri dari Newell Brands dan menjadi perusahaan publik independen bernama Tupperware Brands Corporation. Namun, upaya restorasi ini tidak berhasil menyelamatkan perusahaan dari keberangkutan. Pada tahun 16 September 2024, Tupperware mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 di Amerika Serikat dengan utang antara US 1 miliar hingga US 10 miliar, sementara aset hanya US 500 juta hingga US 1 miliar. Tupperware memiliki lebih dari 50 kreditur yang menunjukkan skala masalah keuangan yang sangat besar. Pada tahun 31 Januari 2025, Tupperware resmi tutup di Indonesia setelah 33 tahun beroperasi sebagai bagian dari restorasi global Tupperware yang menghentikan aktivitas sebagian besar negara. Banyak domestor Tupperware di Indonesia yang kehilangan pekerjaan dan konsumen yang sebelumnya setia kepada produk Tupperware kini harus mencari alternatif produk lain. Selanjutnya yaitu faktor penyebab penurunnya meliputi kegagalan berinovasi, strategi pemasaran yang tidak efektif di era digital, ketergantungan pada jaringan distribusi tradisional, dan kurang pasar daring. Para ahli ekonomi menyebut masalah utama Tupperware terletak pada model bisnis yang sulit bersaing di era digital ini, karena penjualan langsung tidak relevan dengan perilaku konsumen modern yang lebih suka belanja online. Kebangkrutan Tupperware disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama yaitu kurang pasar daring, tidak memiliki strategi. Yang kedua yaitu utang yang besar, membengkak, dan perubahan perilaku konsumen yang belanja online. Perusahaan gagal beradaptasi dengan teknologi produksi dan pemasaran modern sehingga tidak mampu tersaing di pasar global. Kesimpulannya itu, Tupperware adalah perusahaan yang sukses karena inovasi produk dan strategi pemasaran yang kuat. Namun, perusahaan ini mengalami penurunan karena kurang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan perilaku konsumen. Akibatnya, Tupperware mengalami masalah organisasi, penurunan penjualan, hingga kebangkrutan dan penutupan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan harus terus berinovasi agar tetap bertahan. Berikutnya itu daftar pustaka.